Penjualan smartphone saat ini booming di seluruh dunia. Hampir setiap lapisan masyarakat memiliki smartphone dari anak sekolahan sampai orang dewasa. Dengan potensi pasar yang begitu besar, tentu hal tersebut memicu berbagai vendor untuk masuk dalam pasar telepon cerdas ini. Baik vendor luar maupun lokal tentu berbondong-bondong secara ketat dalam perdagangan smartphone. Efeknya sekarang konsumen memiliki banyak pilihan ketika ingin membeli smartphone yang terjangkau untuk dibeli. Di kelas mid-range atau kelas menengah smartphone dengan OS Android tersedia dengan begitu banyak pilihan. Tentunya pembeli yang cerdas akan mempertimbangkan keseimbangan sempurna dari fitur yang diberikan dengan harga yang dibanderolnya. Namun dengan banyaknya ponsel yang beredar, hal tersebut bisa sangat menyulitkan dan membingungkan para konsumen. Sebab itu kami di sini sudah merangkum daftar HP mulai 2 jutaan terbaik tahun 2023. Yang pertama di sini ada Tecno Pova 4, sebagai penerus dari generasi sebelumnya seri Tecno Pova 3. Seri Tecno Pova 4 kini membawa sejumlah pembaruan untuk beberapa sektor, misalnya Tecno Pova 4 sebagai model reguler dari seri tersebut yang memiliki chipset sama seperti model Pro dan lebih kencang dari chipset seri sebelumnya. Sebagai HP gaming, Tecno Pova 4 ini diperkuat oleh SoC atau chipset MediaTek Helio G99. Berdasarkan laman resminya, MediaTek Helio G99 merupakan chipset yang dikembangkan berdasarkan arsitektur ARM Big. Prosesor ini terdiri dari 2 kali ARM Cortex A76 berkecepatan hingga 2,2 GHz dan 6 kali ARM Cortex A55 HINGG A2 GHz. Mengutip dari laman Droidly, MediaTek Helio G99 setara dengan Snapdragon 765G. Chipset tersebut dibekali dengan arsitektur 6 nanometer diperkuat dengan RAM 8/128 GB. Sebagai HP gaming, baterai Tecno Pova 4 tersedia berkapasitas 6000 mAh dengan pengecasan 18 Watt. Aspek layar depan Tecno Pova 4 beresolusi HD Plus panel IPS dengan ukuran dimensi 6,82 inci memiliki refresh rate 90 Hz. Sektor fotografi Tecno Pova 4 menggunakan sensor kamera utama 50 megapiksel dan kamera kedalaman. Kamera depannya sendiri 8 megapiksel. Berikut ini untuk harga serta spesifikasinya. Yang kedua ada Redmi Note 12. Layar Redmi Note 12 hadir dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Resolusi display Redmi Note 12 Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz serta diproteksi pelindung kaca Corning Gorilla Glass 3. Terdapat lubang punch hole kecil di tengah atas layar untuk meletakkan kamera depan dengan resolusi 13 megapiksel. Di bagian bodi belakang Redmi Note 12 menarik dan tersertifikasi IP53 tahan cipratan air dan debu, juga menyematkan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan 2 megapiksel makro. Untuk jeroan Redmi Note 12 hadir dengan besutan Qualcomm yakni Snapdragon 685 dengan proses manufaktur 6 nanometer dipadukan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan storage 128 GB. Untuk menjaga performalitas, pengguna Redmi Note 12 memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan daya pengisian 33 Watt. Berikut ini untuk harga serta spesifikasinya. Yang ketiga ada Realme C55 NFC. Aktivitas visualisasi pengguna akan dimanjakan mata dengan layar panel IPS resolusi Full HD Plus berbentang 6,72 inci. Tingkat kecepatan gambar Realme hadir dengan refresh rate 90 Hz dan kecerahan layar di 680 nits. Di punggung Realme pada varian warna Sunshine, terdapat pola garis-garis vertikal yang menimbulkan tekstur seperti rintik-rintik hujan dengan warna yang tampak memukai seperti sinar matahari. Juga terdapat 2 bulatan besar untuk menyematkan kamera utama 64 megapiksel serta kamera black and white 2 megapiksel. Realme C55 NFC sudah dapat menghasilkan foto yang oke baik kamera utama maupun kamera depan, warna tidak terlihat lebay, detail cukup dan rentang dinamisnya lumayan. Untuk di bagian kamera depan yang beresolusi 8 megapiksel juga terdapat fitur canggih mini kapsul atau dynamic island yang berguna untuk menampilkan animasi keren saat sedang melakukan pengisian daya. Pengisian dayanya sendiri dibekali 33 Watt Super Fog berkapasitas baterai 5000 mAh. Sektor dapur pacu Realme dipersenjatai chipset MediaTek Helio G88 fabrikasi 12 nanometer yang terdapat RAM 8 GB per 128 GB. Berikut ini untuk harga serta spesifikasinya.
Yang keempat ada Tecnopova 4 Pro. Tidak jauh perbedaan dari kakaknya Tecnopova 4 yang hadir menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB. Tecnopova 4 Pro memiliki internal 256GB. Baterai juga memakai 6000 mAh tapi pengisian daya cukup besar di 45 Watt. Di bagian display Tecnopova 4 Pro sedikit lebih kecil berdimensi 6,66 inci panel layar digunakan sudah AMOLED yang memiliki resolusi 1080x2460 pixels atau Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Beralih ke bagian punggung terdapat dua lensa kamera yang beresolusi sama kamera utama 50MP serta kamera kedalaman juga kamera depannya sendiri beresolusi 8MP. Berikut ini untuk harga serta spesifikasinya. Yang kelima ada Infinix Zero 5G 2023. Layar Infinix berdiagonal 6,78 inci display menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus 1080x2460 pixel. Meskipun bukan OLED, kualitas tampilan layar ini masih bisa diterima. Infinix juga menampilkan warna yang pekat. Tampilan layar bisa dilihat dengan jelas baik di dalam maupun luar ruangan. Tingkat kecerahan sendiri 500 nit terbukti sudah mencukupi. Adapun layar Infinix Zero 5G mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Layar HP ini dapat menampilkan animasi secara mulus dan responsif menerjemahkan sentuhan. Di bagian performa, Infinix Zero 5G 2023 menyematkan chipset Dimensity 920 dipadukan RAM 8GB per 256GB. Dapur pacu Infinix tentu sudah sanggup melibas game berat, misalnya saja game PUBG Mobile sudah dapat settingan sampai semut ekstrim dengan frame rate sudah pasti stabil. Game receh seperti Mobile Legends bukan halangan buat Infinix, kalian pentokin settingan pun sudah pasti stabil. Untuk menjalin performalitas, pengguna Infinix memakai baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian 33 Watt. Di bagian kamera menyematkan 3 sensor kamera beresolusi, kamera utama 50MP dan 2 kamera bonus berupa kamera makro dan lensa kedalaman masing-masing beresolusi 2MP. Kamera depannya 16MP. Berikut ini untuk harga serta spesifikasinya. Yang keenam ada Redmi Note 11 Pro. Di sektor kamera ternyata cukup menarik di Redmi Note 11 Pro dengan menancapkan 4 buah lensa kamera yang terdiri dari kamera utama 108MP. Di uji coba kamera Redmi tersebut mampu menghasilkan gambar jernih, detail tajam, dan warna serta kontrasnya pas untuk para penggemar fotografi. Kamera pendamping ultrawide 8MP dan kamera makro juga depth masing-masing beresolusi 2MP. Untuk layar Redmi Note 11 Pro versi Indonesia mengusung panel Super AMOLED Corning Gorilla Glass 5 berukuran 6,67 inci. Layar tersebut mendukung resolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel berkecepatan refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, dan tingkat kecerahan brightness maksimum di 1200 nits. Dapur pacu ponsel penerus Redmi Note 10 Pro ini ditenagai chipset Snapdragon 695 5G yang dipadukan dengan RAM 6, ada juga RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB. Jika dirasa kurang penyimpanan media masih bisa ditambah hingga 1 TB menggunakan kartu eksternal micro SD. Sektor baterai menyokong 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Berikut ini untuk harga serta spesifikasinya. Yang ketujuh ada iQOO Z7 5G. Kami cukup terpukau dengan sistem operasional dari produk iQOO yang satu ini, yakni mengusung penyimpanan RAM hingga 12GB per 256GB. RAM tinggi tersebut menyediakan chipset Snapdragon 782G dibikin dengan proses manufaktur 6 nanometer oleh TSMC. Untuk mengajar game berat sudah pasti anti-frame dan juga lag, misalnya PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact sekalipun. Layar yang digunakan iQOO Z7 5G berbasis panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, diagonalnya adalah 6,64 inci. Layar tersebut mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz, juga terdapat notch di atas layar guna menampung kamera selfie 16MP. Ponsel ini memang sengaja dirancang untuk kebutuhan gaming, tentu kamera yang diusung jangan diharapkan tapi juga lumayan. Yakni mengelola kamera utama 64MP, terdapat sensor OIS dan sensor kedalaman 2MP.
Cukup menarik pula di bagian daya pengecasannya yang badak hingga 120 watt disokong baterai 5000 mAh. Wajar saja mengecas dari kondisi 1% sampai ke 100% cuma butuh waktu 28 menit saja. Berikut ini untuk harga serta spesifikasinya. Menurut kami HP termurah spek Dewa masih dipegang oleh Tecnopova 4 Pro itu juga kami merekomendasikan untuk Anda. Jika budget Anda belum terkumpul, semoga saja kalian dilimpahkan rezeki lebih agar ponsel idaman kalian dapat terbeli secepatnya supaya kebutuhan Anda juga cepat terpenuhi. Kami di sini pamit, terima kasih subscribe.